diambil sapinya, kita lepasin sapinya. Jangankan uang rokok, dikasih 100 juta pun saya nggak mau. Konflik antara RT Lebak Bulus ya, Dewi Persik, itu tampaknya semua masyarakat sudah bisa menjawab. Sesungguhnya ini sebagai bukti bahwa pembelajaran dari Dewi Persik itu bisa mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? Bahwa Dewi Persik itu konfliknya banyak. Sementara Pak RT diam saja, tidak ada komentar apa-apa sebelumnya. Dan sekarang setelah Pak RT itu berkomentar, barulah semuanya tersibak bahwa ini sebenarnya harusnya dipertemukannya dalam suasana tenang, di mana Dewi Persik itu perlu kasih sayang karena jenjang karirnya yang melesat di dalam dunia musik, kemudian ekonominya membaik, segala sesuatu dianggap bisa diselesaikan dengan uang. Dengan uang. Ternyata ada konflik sebelumnya, ada aduan dari masyarakat, katanya yang namanya Dewi Persik itu kan boleh dikatakan public figure, sehingga dia harus merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat sekitar. Aduan itu kan belum tentu benar, katanya warga sekitar tidak kebagian daging, sementara warga masyarakat yang di luar wilayah itu mendapatkan jatah daging kurban itu yang sampai ke telinganya Pak RT atau pengurus Idul Kurban, dan ditanggapi atau direspon dengan minta data ya dari pihak Dewi Persik untuk mengirimkan jatah kurban tahun ini. Padahal yang namanya kurban itu serahkan saja ke panitia. Percayalah, panitia itu udah kerja keras membagikan kupon, menyembelih, menjaga hewan kurban, itu kan perlu anggaran. Nah, ketika dipalak 100 juta, ternyata bukan dipalak 100 juta. Karena tidak ada pembicaraan antara Dewi Persik dengan panitia kurban, tiba-tiba ada sapi yang datang di situ, tidak ada basa-basi sebelumnya, begitu kan. Nah, akhirnya apa? Nanti dikasih uang rokok, kata sopir dari utusan Dewi Persik itu. Jawab Pak RT, jangankan uang rokok, dikasih 100 juta saja kami menolak. Kalimatnya seperti itu kurang lebih. Akhirnya muncullah berita di beberapa media bahwa sopir Dewi Persik budak. Pengertian budak itu ya mengatakan bahwa jangankan uang rokok, 100 juta saja kami tolak. Itu kan bahasa emosi. Tentu saja emosi-emosi seperti ini kan pasti ada latar belakangnya. Nah, ketika disampaikan oleh yang mendengar kepada Dewi Persik nyap-nyap, apalagi yang namanya perempuan itu kan kata-katanya lebih banyak, emosinya lebih utama daripada logikanya. Sementara Dewi Persik itu kan sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini spontan. Dan itu harus dimaklumi juga oleh Pak RT bahwa memang Dewi Persik seperti itu, gitu. Dan masyarakat pun bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, jika diambil hikmah, karena ini adalah channel pendidikan, dua-duanya dapat mengambil keuntungan. Mungkin bagi Dewi Persik menjadi popularitasnya melejit ya, berkat peristiwa ini. Dan sebelumnya juga kan ada kata di medsos itu konflik antara Aryani dengan Dewi Persik. Padahal kan tidak ada kasus seperti itu. Yang ada itu Dewi Persik mengomentari netizen, tetapi dihubung-hubungkan oleh netizen dengan Aryani, sehingga
naik jenjang pemberitaannya, yang mencuat ya, itu justru malah Dewi Persik walaupun dicaci maki di situ. Nah, karena apa? Karena Aryani kok dibuat seperti itu sehingga muncul pemberitaan Aryani sakit, kemudian pingsan karena dicaci oleh Dewi Persik. Nah, dengan Pak RT juga sama sekarang ini. Beritanya buruk memang untuk Dewi Persik. Ketika Pak RT sudah mengklarifikasi kenyataannya seperti itu, terpuruk Dewi Persik, tapi pemberitaannya melejit kemana-mana. Jika Dewi Persik itu gentle, meminta maaf, datang bukan emosi. Kemarin kan pertemuannya tidak sukses, tidak berhasil kata Pak RT karena suasananya Dewi Persik masih tetap berapi-api. Harusnya kan menerima ini adalah salah paham. Kan pembantunya Dewi Persik juga mengatakan bahwa ini salah paham, yang disampaikan Pak RT itu bukan memalak 100 juta. Tetapi seandainya dikasih 100 juta pun kami tolak, jangankan uang rokok, kan begitu. Tapi yang keluar-keluar di medsos, Dewi Persik mengatakan dipalak 100 juta. Lebih-lebih lagi mengatakan ada hubungannya, mungkin diduga gitu, ada muatan politis karena saya bertetangga dengan Pak Anies. Padahal dari pihak Pak Ganjar itu mau menerima sapi kurban dari Dewi Persik, model begitu, yang digarisbawahi beberapa media ada yang memuat berita seperti itu. Padahal tidak ada hubungannya dengan Pak RT. Ini benar-benar pure tentang kurban, tidak ada hubungannya dengan Pak Ganjar, tidak ada hubungannya dengan Pak Anies. Jadi beritanya semakin heboh, semakin liar. Nah, hadirin sekalian, channel ini adalah channel dunia pendidikan. Jadi segala sesuatu ditinjau dari pendidikan, dari segi manfaatnya. Bahwa Dewi Persik itu punya karakter seperti itu dan dimaklumi oleh masyarakat. Pak RT juga hendaknya memang sudah memaklumi bahwa itu adalah wataknya Dewi Persik. Makanya pernikahannya sampai kapanpun, nikah dengan siapapun, karena dia merasa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang, seolah-olah bahwa dia itu bisa mandiri. Kemudian konflik dengan siapapun seolah-olah bisa diselesaikan dengan uang. Selalu uang dan uang yang dibicarakan. Itulah pendidikan, itu perlu disampaikan tentang syukur. Pendidikan itu harus membina sebelum anak-anak kita itu mencapai titik sukses yang gemilang, itu harus memberikan dasar-dasar bagaimana pentingnya menghargai pemerintahan setempat. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan seperti memfasilitasi masyarakat yang mengadu, walaupun masyarakat itu mungkin benar mungkin tidak, kemudian disikapi dengan cara meminta list untuk daging kurban, mana saja yang akan dikasih. Itu kan menyakitkan, seolah-olah tidak percaya kepada panitia kurban. Panitia kurban udah capek kerjanya, tidak dipercaya lagi, sakit hati. Apalagi Dewi Persik ngerembet kemana-mana, masalah parkir bayar lah, masalah nanti ada uang rokok lah, dan masih banyak lagi. Bukan itu. Dari hati ke hati bicara, harusnya kan seperti itu. Tapi kita tahu yang namanya artis kan sibuk, tidak punya kesempatan untuk basa-basi. Itu juga harus dimaklumi oleh Pak RT. Di sisi lain, nama Pak RT juga jadi melambung tinggi, bisa untuk promosi pabrik atau masjid yang dia kelola saat ini, dan bisa juga untuk hal-hal lain, karena Pak RT sekarang jadi populer tuh berkat Dewi Persik. Itu hikmahnya. Tetapi tetap ini adalah
channel dunia pendidikan, maka harus mengambil hikmah dari pihak Pak RT, nilai positifnya apa, dari Dewi Persik juga nilai lebihnya apa, biar dipelajari oleh anak-anak. Oh iya, hubungan sebab akibat, kalau begini dampaknya seperti ini, kalau begini resikonya begini, ditimbang-timbang sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk kehati-hatian. Berita semiring apapun bisa dibalik pada ujungnya menjadi sebuah keuntungan kalau kita sudah tahu permasalahannya. Oleh sebab itu, permasalahan apapun harus kita pelajari dulu, mana untung, mana rugi, apa penyebabnya, apa, mengapa, harus bagaimana, itu dikaji. Manusia yang paling sempurna itu tidak ada sebenarnya, tapi manusia itu akan lebih baik jika husnul khatimah, di akhir akan lebih baik, beda dengan syu'ul khatimah. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini perlu diendapkan, dikaji bersama-sama, barulah diambil keputusan. Jika saya salah, minta maaf. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.